Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang krusial bagi setiap insan yang mendambakan kehidupan yang penuh berkah dan kebaikan. Sebuah praktik yang telah diajarkan oleh para salafus salih dan menjadi kunci menuju kesuksesan yang hakiki. Topik kita kali ini adalah muhasabah diri atau introspeksi diri. Sebuah proses mendalam untuk meninjau kembali setiap langkah, setiap ucapan, setiap perbuatan yang telah kita lakukan. Bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memperbaiki, bukan untuk menyesali. Dalam kesibukan dunia, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan bertanya pada diri sendiri. Sudahkah aku menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini dan juga kemarin? Mari kita selami bersama pentingnya muhasabah diri untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Bersama saya Ovi Yasmin, mari kita selami bagaimana muhasabah diri untuk kehidupan yang lebih baik. Muhasabah sebuah amalan yang bukan hanya penting, tetapi sejatinya wajib kita jadikan kebiasaan. Karena ia adalah kunci kebaikan di dunia maupun di akhirat. Secara bahasa, muhasabah berarti menghitung, mengevaluasi, menilai diri. Dalam Islam, muhasabah adalah cermin hati untuk melihat apa yang telah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, dan apa yang harus diperbaiki. Ia bukan sekedar introspeksi, tetapi jalan menuju perbaikan yang nyata. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa muhasabah adalah itisham atau memegang teguh aturan Allah, dan istiqomah atau keteguhan di jalan kebaikan. Tanpa muhasabah, kita akan mudah terbawa arus hawa nafsu, bahkan merasa aman, padahal hidup kita semakin jauh dari Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang." Kalimat ini sangat singkat, tetapi menyimpan makna dalam. Lebih baik kita mengoreksi diri di dunia daripada menyesal di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini jelas memerintahkan kita untuk selalu memikirkan bekal akhirat. Muhasabah adalah cara untuk menimbang, sudahkah amal kita cukup? Sudahkah kita menyiapkan bekal terbaik? Rasulullah SAW pun bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya, lalu beramal untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menyebut muhasabah sebagai tanda kecerdasan. Sebab orang cerdas bukan yang pandai berhitung dunia, tetapi yang pandai menyiapkan akhirat. Kehidupan kita penuh dengan aktivitas. Kita bekerja, berbisnis, berinteraksi, berkeluarga, namun di balik itu semua, seringkali ada kelalaian. Kita lupa sholat tepat waktu, kita lalai dalam ucapan, kita mudah terseret dalam dosa kecil. Tanpa muhasabah, dosa-dosa itu menumpuk dan akhirnya menghitamkan hati. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin, apabila ia berbuat dosa, maka ada noda hitam di hatinya.
Jika ia bertaubat, meninggalkan dosa, dan memohon ampun, hatinya kembali bersih. Jika ia menambah dosanya, noda hitam itu semakin bertambah hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Muhasabah adalah cara membersihkan noda itu. Ia seperti kaca pembersih yang menghapus debu di cermin hati. Tanpa muhasabah, hati akan semakin gelap hingga sulit menerima cahaya kebenaran. Banyak teladan indah dari para sahabat dan ulama. Umar bin Khattab radhiyallahu an setiap malam sering memukul kakinya sambil berkata, "Apa yang telah engkau lakukan hari ini, wahai Umar?" Ia takut kelak Allah menanyakannya. Hasan al-Basri rahimahullah pernah ditanya, "Mengapa engkau sering menangis?" Ia menjawab, "Aku takut Allah menimbang amal-amalku, lalu aku termasuk orang yang merugi." Padahal beliau dikenal sangat soleh, tetapi rasa takutnya justru membuatnya semakin dekat dengan Allah. Imam Abu Hanifah rahimahullah bahkan pernah menangis semalaman hanya karena teringat satu hadis. Barang siapa panjang angan-angannya, maka amalnya akan buruk. Beliau merasa angan-angannya terlalu panjang, lalu bermuhasabah sepanjang malam. Di zaman modern, muhasabah justru semakin sulit. Kita sibuk dengan media sosial, pekerjaan, hiburan, hingga lupa merenung. Kita lebih sering mengecek notifikasi ponsel daripada mengecek keadaan hati. Kita menghitung like dan followers, tetapi lupa menghitung dosa dan amal. Padahal, dunia digital penuh jebakan. Ghibah, fitnah, ujaran kebencian, semuanya bisa kita lakukan dengan jari. Maka muhasabah di era modern bukan hanya soal sholat dan puasa, tetapi juga soal bagaimana kita menggunakan teknologi. Bagaimana caranya bermuhasabah? Ada beberapa langkah sederhana namun efektif. Yang pertama, luangkan waktu khusus setiap hari. Malam sebelum tidur adalah waktu terbaik. Evaluasi ibadah. Sudahkah sholat tepat waktu? Sudahkah membaca Al-Quran? Periksa lisan dan jempol. Apakah hari ini kita mengucapkan kata yang menyakitkan? Apakah kita menyebarkan sesuatu yang bermanfaat atau justru dosa? Yang keempat, nilai interaksi sosial. Apakah kita sudah berbuat baik kepada tetangga, teman, atau keluarga? Tulis kekurangan. Catatan kecil akan membantu kita konsisten memperbaiki diri. Lalu, segera bertaubat. Jangan menunda, karena ajal bisa datang kapan saja. Selain muhasabah pribadi, ada pula muhasabah kolektif, muhasabah keluarga, muhasabah masyarakat, bahkan muhasabah bangsa. Suatu kaum tidak akan pernah berubah jika tidak mau mengoreksi dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat 11. Baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mau bermuhasabah. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mau mengevaluasi dirinya.
Dan keluarga yang sakinah adalah keluarga yang mau saling menasehati dengan penuh cinta. Sahabat, tidak ada muhasabah yang lebih dalam selain mengingat mati. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Ketika kita ingat mati, muhasabah jadi lebih jujur. Kita akan bertanya, jika aku mati malam ini, apakah aku siap? Apakah sholatku cukup? Apakah sedekahku ikhlas? Apakah lisanku bersih? Mengingat mati menjadikan muhasabah lebih tajam. Karena kematian adalah kepastian, hanya waktunya saja yang rahasia. Di akhir renungan ini, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang selalu menghitung dirinya, mengambil manfaat dari muhasabahnya, mengingat dosanya, lalu memohon ampunan-Mu, dan berusaha untuk meraih ridho-Mu hingga Engkau ampuni kami. Sahabat momentum senja yang dirahmati Allah, muhasabah adalah kunci perubahan. Tanpa muhasabah, hati bisa keras, amal bisa sia-sia, dan hidup bisa berakhir dalam penyesalan. Dengan muhasabah, kita lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih siap menyongsong akhirat. Mari kita jadikan muhasabah sebagai rutinitas harian, sebagaimana kita makan, bekerja, dan beristirahat. Agar hidup kita selalu dalam bimbingan Allah, dosa kita selalu diampuni, dan hati kita senantiasa bercahaya. Demikianlah pemirsa pembahasan kita tentang muhasabah diri, introspeksi untuk kehidupan yang lebih baik. Kita telah memahami betapa esensialnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk meninjau kembali diri kita. Muhasabah bukanlah sekedar meratapi kekurangan, melainkan sebuah kesempatan emas untuk tumbuh, belajar, dan memperbaiki diri secara berkelanjutan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya. Saya Ovi Yasmin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java Televisi. Menyapa senja, menemukan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.